Dalam wadah masukkan 1 butir kelapa yang sedang tuanya yang sudah dibuang kulit coklatnya dan diparut panjang. Ini setara dengan 500 gram. Saya memakai kelapa ukuran besar. 250 gram tepung ketan setara dengan 25 sendok makan cembung. 240 gram gula pasir setara dengan 16 sendok makan. 1/4 sendok teh garam atau sesuai selera. Aduk-aduk atau campur semua bahannya sampai gulanya larut dan semua bahannya menyatu. Diaduk-aduk perlahan-lahan, tidak perlu diremas-remas agar nanti hasil kue wingkonya tidak keras. Tidak perlu ditambahkan air atau santan, ini nanti hasilnya sudah sangat lembut untuk adonan dan hasil kuenya. 60 gram margarin. Jika suka, adonan bisa ditambahkan dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Untuk margarin, takarannya seperti dalam video ya, karena kalau memakai sendok itu biasanya kurang akurat. Aduk-aduk perlahan sambil diremas perlahan saja ya, jadi tidak perlu kuat-kuat meremasnya, sampai nanti margarinnya tercampur rata dengan adonan. Ini ya hasil adonannya. Setelah beberapa saat kita aduk-aduk dan kita campur, hasilnya sudah terlihat lembut dan semua bahannya juga sudah menyatu. Kita pakai wajan anti lengket ya untuk memanggangnya. Tidak perlu dioles apa-apa untuk wajannya. Kemudian bisa kita bentuk seperti saat kita membuat perkedel kentang. Siap kita panggang menggunakan api kecil saja. Bisa juga kita cetak menggunakan tutup botol seperti ini ya, dialasi plastik, kemudian masukkan adonannya dan ditekan-tekan sedikit saja, ditekan perlahan sampai rata. Ini saya menggunakan tutup pengembang kue. Setelah kue wingkonya salah satu sisinya kecoklatan, segera balik kue wingko. Kue wingko ini bisa juga dipanggang di dalam oven, cetakan kue lumpur, ataupun di dalam wajan langsung dituang adonannya semuanya. Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Pangganglah biji sampai kue wingkonya matang. Ini hasil yang memakai tutup tadi ya, lalu saya panggang memakai wajan satunya. Balik setelah salah satu sisinya kecoklatan. Untuk wajan yang ini, bawah wajannya saya tidak kasih alas. Untuk yang satunya tadi saya kasih alas pakai sarangan pengukus yang tidak dipakai. Setelah dirasa matang, kemudian angkat untuk kue wingkonya. Tentunya setelah kue wingko benar-benar sudah menjadi dingin, bisa kita kemas dalam wadah kedap udara atau plastik OPP ya, atau kertas. Jadi nanti tidak mudah berjamur jika sudah benar-benar dingin. Kue ini bisa bertahan kurang lebih 3 hari dalam suhu ruang di wadah kedap udara. Saat mengangkat kue wingko yang sudah matang, bisa juga langsung kita letakkan seperti ini ya, di rak pendingin atau cooling rack. Gurih wanginya sudah tercium ya, dan juga hasilnya tidak gosong. Campur 150 gram tepung ketan putih, 4 sendok makan tepung beras, 1 sendok teh garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 150 gram kelapa yang sudah dibuang kulitnya dan diparut panjang, setara dengan setengah butir kelapa ukuran kecil.
kurang lebih 120 ml santan. Ini nanti yang membuat kue getas tetap lembut dan rasanya tentunya lebih gurih. Setelah semua bahan tercampur rata, lalu kita uleni pakai tangan saja akan lebih mudah. Kelapa tentunya saya menggunakan yang sedang tuanya agar hasilnya enak. Uleni perlahan-lahan saja sampai adonan bisa dibentuk. Bentuk kue sesuai dengan selera untuk besar kecil dan tebal tipisnya. Saya lebih suka agak tebal. Goreng dalam minyak panas, gunakan api sedang cenderung kecil agar kue getas matang merata. Sesekali aduk dan bolak-balik kue getas agar nantinya matang merata. Goreng kue getas sampai kuning keemasan. Sisihkan dulu dan kita buat untuk salut gulanya. 40 ml air, tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk-aduk perlahan dan masak menggunakan api kecil. Aduk-aduk terus sampai gula larut dan mengental. Setelah gula mengental, masukkan kue getas dan masak sebentar sampai air gula menyerap ke dalam kuenya. Setelah air gula terserap oleh kue getas, kita matikan apinya. Aduk-aduk terus sampai gula mengkristal dan menempel pada getas. Ini api sudah dimatikan ya. Bismillah. Crispy di luar, lembut di dalam, dan rasanya gurih, nikmat sekali. Dalam wadah, masukkan 300 gram gula pasir, 1 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh garam, 2 butir kelapa sedang tuanya ukuran kecil yang sudah dikupas kulitnya dan diparut panjang. Jika menggunakan kelapa besar maka cukup 1 butir saja atau sesuai selera. Aduk perlahan sampai gula larut. Setelah gulanya larut, tambahkan 300 gram tepung ketan. Tambahkan kurang lebih 200 ml air kelapa. Untuk air kelapa disesuaikan karena kelembapan tepung itu beda-beda. Aduk adonan sampai tercampur rata. Tambahkan 50 gram mentega, lalu aduk-aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Setelah adonan benar-benar tercampur rata, lalu masukkan ke dalam loyang. Saya memakai loyang ukuran 20 x 20 yang sudah saya alasi dengan kertas roti dan diolesi dengan mentega. Saat menyiapkan adonan, saya sudah memanaskan pengukus sampai airnya mendidih dengan menggunakan api sedang.
Kita kukus adonan selama kurang lebih 25 menit atau sampai adonannya matang. Setelah kurang lebih 25 menit kita kukus, kemudian kita angkat kue wingko. Jika kita sentuh dengan tangan wingko sudah tidak lengket, tandanya wingko sudah matang. Olesi atas wingko dengan menggunakan 1 kuning telur, ditambahkan pewarna kuning telur secukupnya. Saya sudah menyiapkan oven dengan api sedang cenderung besar untuk memanggang wingkonya agar atas wingko lebih kering. Panggang menggunakan api sedang cenderung besar selama kurang lebih 15 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kurang lebih 15 menit saya panggang dan atas kuenya sudah coklat keemasan, angkat wingko. Lalu biarkan wingko benar-benar dingin sebelum dikeluarkan dari loyangnya. Ini saya memotongnya masih dalam keadaan hangat, jadi lebih baik memotong wingko itu dalam keadaan benar-benar dingin agar sudah set. Hasilnya terlihat lembut dan cantik. Wingko saya kemas menggunakan plastik OPP 12-12. Bisa juga memakai plastik roll-rollan yang kita gunting sendiri, tentunya akan lebih ekonomis. Hasilnya cantik kan? Tentunya cocok untuk ide jualan, isian snack box, dan suguhan ketika kita punya acara di rumah. Ini hasil jadinya kue wingko. Hasilnya banyak dan potongannya juga besar-besar. Bismillah, lembut dan legit. Dalam wadah masukkan 200 gram gula pasir, 3/4 sendok teh garam atau sesuai selera, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 butir kelapa yang sudah dibuang kulit tuanya. Saya memakai kelapa yang sedang tuanya, kemudian diparut panjang. Untuk kelapa jangan terlalu muda agar nanti hasilnya tidak lembek, dan jangan juga memakai kelapa yang terlalu tua, nanti hasilnya akan kasar. Tambahkan sedikit air kelapa. Air kelapa saya memakai 300 ml yang sudah saya rebus sampai mendidih, kemudian saya biarkan hangat agar nanti tidak mudah basi. Lalu remas dan campur-campur perlahan-lahan agar nanti gulanya meleleh. Jangan diremas-remas terlalu kuat ya, agar nanti hasil kue wingkonya tidak padat. Jika tidak ada air kelapa, bisa diganti dengan Sprite atau minuman bersoda. Jika memakai Sprite tidak perlu direbus. Kemudian tambahkan 250 gram tepung ketan. Campur dan aduk perlahan sambil dituangi dengan air kelapanya tadi. Setelah dirasa sudah benar-benar tercampur rata, kemudian siap untuk dicetak.
Cetakan sudah saya panaskan terlebih dahulu menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Kemudian saya masukkan tiap lubang 1 sendok makan penuh. Untuk tebal tipisnya kue wingko disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Cetakan bisa juga memakai cetakan biasa yang biasanya buat kue lumpur itu yang terbuat dari bajacor, atau bisa juga memakai wajan teflon kemudian dicetak memakai sendok. Setelah dirasa satu bagian kue wingko berwarna kecoklatan, kemudian balik untuk kue wingkonya. Untuk pemakaian air kelapa tentunya bisa disesuaikan ya, karena kelembapan tepung tiap daerah berbeda-beda. Tapi jika ingin hasil kue wingkonya agak padat, maka air kelapanya bisa dikurangi. Jika ingin lebih lembut lagi, air kelapanya bisa ditambahkan sesuai selera. Tentunya ditambahkan sedikit demi sedikit agar nanti tidak terlalu kelembekan. Agar matangnya merata, bisa dibolak-balik ya untuk kue wingkonya. Untuk cetakannya tidak perlu diolesi dengan apapun. Setelah dirasa matang, kemudian angkat untuk kue wingkonya. Alhamdulillah, hasilnya cantik-cantik sekali ya. Ini api yang saya gunakan di kompor saya, dan jangan lupa cetakan juga dialasi agar nanti kue wingkonya tidak mudah gosong. Bismillahirrohmanirrohim. Lihat hasilnya lembut dan tidak padat ya. Alhamdulillah, hasilnya benar-benar legit dan enak sekali, juga benar-benar super lembut. Gurih manisnya sudah pas.